Mereka tuh rela dihukum, bahkan rela dieksekusi mati, asalkan mereka bisa pulang ke Korut. 탈북민들이 대부분은 학력이 굉장히 저조하기 때문에 한국 사회에 빠르게 발전하는 한국 사회 현실에 Sekalinya lu ketahuan punya logat orang Korut, sekalinya ketahuan ngomong lu tuh Korut banget. Kita Korea-Koreaan lagi. Udah banyak sih sebenarnya ya Korea-Koreaan yang udah kita bahas, mulai dari sejarah Korea kepecah dua, kehidupan di Korea di masing-masing negaranya tuh kayak apa, bullying di Korsel kayak apa, sampai yang terakhir tuh kita ngebahas soal gimana Korea Utara bisa punya dana buat ngembangin senjata nuklirnya. Ya intinya udah banyak lah Korea-Koreaan yang kita bahas nih. Tapi sekarang gue mau bahas salah satu fenomena yang apa ya, agak mengejutkan sih kalau buat gue. Tapi ini ternyata banyak orang Korea Utara yang sekalinya mereka udah berhasil kabur, itu mereka malah nyesel loh. Dan endingnya mereka malah pengen balik lagi ke negara asalnya. Pada pengen balik lagi ke Korut. Bahkan mereka nggak peduli kalaupun harus dihukum di negara asalnya. Yang penting bisa balik. Kalau endingnya habis itu mereka dihukum mati nggak apa-apa. Yang penting bisa balik dulu. Sampai segitunya ya. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa banyak pembelot Korut yang pengen balik lagi ke Korut. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas alasan kenapa banyak pembelot Korut yang pengen balik, sebelum itu enaknya kita bahas dulu ya soal kenapa dan gimana caranya orang-orang ini kabur dari Korea Utara. Soalnya ini seru juga nih. Jadi dulu setelah Perang Korea selesai, Korea tuh kan jadi kebagi dua negara ya. Dua negara yang punya ideologi dan sistem negara yang bertolak belakang banget. Dan perkembangan ideologi ini akhirnya berimbas nih ke perkembangan kedua negara ini yang jadinya benar-benar beda banget. Bedanya tuh drastis banget. Di sisi Korsel lalu tau lah, mereka kan emang kelihatan banget ya jauh lebih makmur dibanding Korut. Belum lagi, Korut kan emang udah dari lama dikuasain sama rezim otoriter. Bahkan ya termasuk yang terparah di dunia kan. Nah hal ini akhirnya bikin masyarakat Korea Utara, khususnya yang dapat tekanan secara politik, itu jadi banyak banget yang pengen kabur dari Korea Utara. Dan sebagai negara tetangga terdekat, Korea Selatan sama Cina tuh jadi tujuan utama buat orang-orang yang pengen kabur dari Korut. Nah kalau lu inget pernah kita bahas kan dulu kan, perbatasan Korea Utara sama Korea Selatan tuh bener-bener dijaga ketat kan. Bahkan di perbatasan itu tuh sampai ada zona demilitarisasinya, zona yang harus netral dari segala aktivitas militer kedua pihak. Dan penjagaan yang ketat ini bikin upaya orang-orang Korut yang pengen kabur ke Korsel tuh jadi susah banget. Nyebrang zona demilitarisasi ini tuh bisa dibilang hampir nggak mungkin lah. Makanya kalau menurut reportase yang dibikin sama Bloomberg, karena ke Korea Selatan langsung dari Korea Utara tuh bisa dibilang mustahil, akhirnya para pembelot dari Korut ini tuh harus kabur dulu ke Cina. Abis itu dari situ mereka bakal ngelanjutin perjalanan ke Asia Tenggara. Khususnya di sini ke Laos atau Thailand. Nah habis itu baru itu dari situ mereka bisa terbang ke Korea Selatan. Jadi ya muter ini ya. Dari sini nih pengen ke sini harusnya tinggal celek. Ini muter dulu nih kayak ke sini tek 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 baru ke sini. Her son defected to the South first in April 2017. After 2 years, he saved up enough money to hire a broker for his mom. Im arrived in South Korea by the way of China, Laos, and Thailand, a route that's often taken by defectors. Nah, masih menurut Bloomberg, karena buat kabur dari Korut ke Korsel tuh nggak gampang, jadinya orang-orang ini tuh, para pembelot ini biasanya pakai jasa broker. Pakai jasa makelar yang bakal ngebantu mereka ngurusin segala hal yang diperlukan. Pokoknya mereka nih, para pembelot ini terima beres aja udah. Dan mereka bakal dikasih jaminan bakal sampai ke Korea Selatan. Nah, jasa broker begini kan pastinya nggak murah ya. Makanya nggak heran kalau orang-orang Korut yang pengen kabur bawa keluarganya, yaitu mereka harus gantian. Kabur ke Korselnya tuh harus satu-satu gitu, nggak bisa langsung sekeluarga, nggak ada duitnya soalnya. Jadi misalnya anaknya dulu, abis itu ibunya, terus terakhir bapaknya, misalnya gitu. Dan ini tuh sampai semuanya berangkat gitu tuh nggak bisa terlaksana dalam waktu 1-2 hari ya. Kebanyakan ya bisa sampai bertahun-tahun, karena ya tadi, jasa brokernya kan mahal banget kan. Buat ngeberangkatin satu orang aja tuh mungkin bakal ngabisin tabungan keluarga loh. Makanya berangkatinnya satu orang dulu aja nih yang masih usia produktif nih. Nanti si anggota keluarga yang udah sampai di Korsel ini, kan dia kan bakal nyari kerja kan. Dan hasil kerjanya ini selama beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, itu tuh bakal dipakai buat ngebeli jasa broker lagi. Buat ngebawa anggota keluarganya yang lain. Gitu terus sampai nantinya semua anggota keluarga dia bisa sampai ke Korsel. Aduh, sedih banget ya. Dan yang harus kita ingat, rencana ini tuh nggak selalu berjalan mulus ya. Nggak jarang, abis satu atau beberapa anggota keluarganya berhasil kabur ke Korsel, keluarga yang tersisa di Korut itu tuh harus berurusan sama aparat. Dan kalau udah kayak gini ya, apalagi bisa nyawa tuh yang jadi taruhan tuh. Tapi ya tetap, walaupun sulit, kalau menurut CNN, sejak tahun 1998, udah ada lebih dari 33 ribuan orang Korea Utara yang kabur dan nyari peruntungan di Korea Selatan. 33 ribu tuh yang berhasil ya. Yang nyoba tapi gagal entah berapa deh. 그리고 아까 간에 넘어오겠다니 어디냐? 돔은 어디냐? 덤은 어디가 그랬는데 이제 집처럼 마음이가 지금 기다립니다 저는.
It was Uncle Jung who'd smuggled the camera phone to his sister. He calls her. 여보세요. He tells her to pay off the traffickers and smugglers with the money he's just sent in. Then they discuss the route. Nah sedihnya, sekalinya mereka udah berhasil sampai ke Korea Selatan, ternyata harapan buat punya penghidupan yang lebih baik dan lebih layak di sana tuh seringnya malah nggak sesuai sama ekspektasi mereka loh. Kenapa bisa gitu? Oke, buat tahu ini kita harus tahu dulu nih, apa-apa aja sih sebenarnya yang harus dilewatin sama pendatang-pendatang dari Korea Utara ini waktu mereka baru nyampe di Korsel. Kalau menurut The Guardian, selama 3 bulan pertama, warga utara yang baru masuk ke Korsel itu tuh bakal dapat pengawasan ketat dari aparat buat mastiin kalau mereka ini bukan mata-mata korut yang lagi nyamar. Terus selain itu, kalau menurut CNN, para pendatang dari utara ini juga bakal diwajibin masuk ke camp pendidikan khusus yang namanya Hanawon selama kurang lebih 3 bulan lagi. Di Hanawon ini mereka tuh bakal diajarin kehidupan di Korea Selatan tuh kayak gimana sih, sejarah Korea dari sudut pandang selatan tuh kayak gimana sih. Terus mereka juga bakal dikasih pelatihan berbagai skill praktis yang harapannya bisa mereka pakai buat nyari kerja. Ya intinya mereka tuh disiapin biar bisa adaptasi sama masyarakat selatan lah, biar nggak culture shock waktu dilempar ke masyarakat. Dan setelah lulus dari Hanawon, masih menurut The Guardian, orang-orang ini tuh bakal dapat subsidi dana kurang lebih 20 juta won buat nyari tempat tinggal. Terus tiap bulannya juga mereka bakal dapat bantuan sekitar 320 ribu won yang bisa dipakai buat modal hidup sehari-hari. Ini kan terasa cukup oke ya bantuan dari Korselnya ya. These North Korean women fled hunger and repression. Now they're learning the art of the manicure. Filing, painting and shaping. It's just one of nearly 24 courses on offer at the South Korean Reception Center for those who've escaped North Korea and need new skills for their new lives. Nah cuma ya balik lagi, walaupun bantuan duit dari pemerintah Korea Selatan itu oke, tapi kita harus ingat kalau masyarakat Korea Utara ini datang dari kehidupan yang beda banget sama orang-orang Korea Selatan. Kayak misalnya yang kita tahu, kehidupan di Korut tuh kan benar-benar dikontrol sama pemerintah ya, beda sama di Korsel yang bebas banget. Bahkan kalau di Korut tuh masyarakatnya nggak perlu merencanakan kehidupan mereka loh, tinggal nurut aja sama pemerintahnya, hidup jalan udah. Makanya kebanyakan dari mereka ini tuh sehari-harinya ya bertani atau jadi pekerja kasar lah. Dikit banget tuh yang tersentuh teknologi, HP atau komputer gitu itu jarang banget orang yang bisa ngoperasiin. Dan akhirnya perbedaan pola hidup inilah yang jadi berimbas ke sekian banyak orang yang ngerasa nggak dapet apa-apa setelah mereka keluar dari Hanawon. Setelah mereka lulus dari camp pendidikan khusus Korsel. Yang ternyata tuh nggak ngaruh-ngaruh banget buat mereka. Setelah mereka lulus tuh jadi kayak, lah kok ini masih kerasa beda ya? Kok gue masih buta akan segala hal ya? Mereka tetap ngerasa begitu. Padahal udah lulus tuh, udah 3 bulan di Hanawon. Jadi kayak mereka tuh belum sepenuhnya paham sama kehidupan di selatan tuh kayak gimana. Belum matang juga skillnya. Tapi karena masa pelatihan mereka udah habis, akhirnya mau nggak mau mereka tetap dilepas tuh ke masyarakat. Dan karena sebenarnya mereka belum siap hidup bareng masyarakat Korsel, akhirnya ya mereka tuh nggak bisa berbaur. Mau nyari kerja juga susah, soalnya skillnya nggak memadai kan, belum tajam-tajam banget skillnya. Itu tuh banyak yang begitu tuh, terutama orang-orang tuanya, khususnya ibu-ibu. Mereka tuh sulit banget buat adaptasi. Jadi ya walaupun mereka ini udah dikasih modal yang cukup oke kan tadi kan buat hidup di masyarakat Korsel, tapi karena pada dasarnya mereka belum siap buat ngejalanin hidup yang beda banget sama yang selama ini mereka jalanin di Korut, jadinya ya tetap tuh mereka kesulitan beradaptasi. Belum lagi banyak masyarakat Korselnya juga yang punya stigma negatif soal masyarakat Korut. Jadinya ya di beberapa tempat, sekalinya lu ketahuan punya logat orang Korut, sekalinya ketahuan ngomong lu tuh Korut banget, itu hampir bisa dipastiin lu bakal sulit diterima di lingkungan situ. Bakal dijauhin lu sama masyarakat sana. Makin susah udah hidup lu. 탈북민들이 대부분은 학력이 굉장히 저조하기 때문에 한국사에 빠르게 발전하는 한국사의 현실에 부합되기가 힘듭니다. 그러다 보니까 이분들한테는 굉장히 지극히 단순한 직업을 줘야 됩니다. 예를 들어 매점 같은 운영할 수 있는 것, 자리. Nah, kenyataan yang gak seindah bayangan orang-orang inilah yang akhirnya malah berdampak buruk ke kondisi pendatang utara. Kalau menurut data dari Ministry of Unification, di tahun 2021, lebih dari 1.500 pendatang Korut tuh dapat bantuan dari pemerintah Korea Selatan. Tapi walaupun secara materi udah dibantu, hampir 50%-nya tuh ngerasa kalau mereka nih ngalamin masalah mental yang berat sejak datang ke Korea Selatan. Jadi kayak percuma lu punya duit tapi mental lu berantakan. Tapi ya bisa dimengerti sih gimana mental yang nggak terguncang coba. Mereka kan tadi kan harus bisa adaptasi sama kehidupan yang 180 derajat berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Dengan waktu adaptasi yang bentar banget. Cuma sekitar 3 bulan aja tadi kan. Dan akhirnya ya walaupun secara resmi udah diterima sama Korea Selatan, tapi mantan warga Korea Utara ini mereka tetap merasa terasing nih. Mereka tetap merasa terisolasi dari kehidupan di selatan. Makanya terasa wajar ya kalau mereka nih sekarang terganggu mentalnya. Apalagi selama mereka di Korut kan mungkin mereka mikirnya kalau gue ke Korsel pasti gue bakal lebih bahagia nih. Mikirnya begitu kan.
Nyampe sana malah mentalnya terguncang banget. Ironis ya ini tuh ya. 오늘부터 가자 엄마 가자 맞아 죽어도 가자 가도 뭐 살지 못하고 죽어야 되는 건 뻔한데 여기서 이렇게 고통받다 죽거나 가서 씨에 맞아 죽는 게 낫지. 저쪽에 남겨진 가족 생각이 나더군요. 눈물 날 때가 많습니다. 여기 온 지 3년이 잘 되지만 다 북한 꿈을 꾸지. Makanya dengan situasi begini nggak heran akhirnya banyak dari mereka yang jadi pengen balik ke Korut lagi. Bahkan nih kalau menurut Bloomberg Original, disebut beberapa mantan warga Korut yang tinggal di Korsel, mereka tuh rela dihukum, bahkan rela dieksekusi mati. Asalkan mereka bisa pulang ke Korut, asalkan bisa ketemu sama keluarganya lagi. Mereka kayak, yang penting gue ketemu keluarga gue dulu, abis itu bebas deh mau ngapain gue, mau eksekusi juga nggak apa-apa deh, bebas. Yang penting ketemu dulu nih, yang penting gue bisa pulang dulu nih. Ini kan edan ya, berasa ya seberapa terguncangnya mental mereka, sampai-sampai dihukum mati aja mereka nggak masalah loh. Ditambah lagi, menurut kesaksian lainnya, yang bikin mereka makin stres nih, anggota keluarga mereka yang ada di Korut tuh sering kali minta mereka buat balik aja lah udahlah. Entah itu karena nggak ada jaminan anggota keluarga yang lain bisa ikut pindah ke Korsel juga, atau bisa juga karena keluarga mereka yang ada di Korut itu dapat ancaman dari polisi-polisi rahasianya Korea Utara. Dan kode gini makin bimbang kan mereka jadinya kan. Nggak usah yang kesulitan adaptasi, yang bisa adaptasi pun kalau udah denger begini pasti jadi goyang lagi tuh. Mungkin yang udah bisa adaptasi mikirnya tuh jadi, duh gimana nih gue hidup enak di sini tapi keluarga gue di sana di Korut ditekan terus nih. Pasti kepikiran lah kan. 오늘 잡혀간 거예요. 우리가 여기 왔다는 걸 얘들이 알고 잡아가서 6일 동안 매를 때렸는데요. 애가 다 죽게 되니까 마당에 내버리더라는 거예요. 가져가라고. 와서 집에서 일만 애가 죽었어요. Tapi ya, walaupun banyak pembelot Korut yang pengen balik lagi, tapi sampai sekarang cuma ada sekitar 30-an orang aja yang bener-bener balik ke utara dari selatan. Di luar itu, orang-orang Korut yang berhasil adaptasi di Korsel juga jumlahnya banyak ya. Jadi ya tetap nggak bisa kita generalisir semuanya nyesel dan pengen balik. Enggak. Yang bahagia hidup di Korsel juga banyak, yang betah di sana juga banyak. Tapi buat orang-orang yang pengen balik, masalah mental sama kesulitan adaptasi tuh emang jadi masalah yang serius banget buat mereka. Kebanyakan yang gagal tuh ya gara-gara itu. Tapi ya bukan berarti semuanya ngalamin itu ya. Dan kasihannya lagi, mereka yang pengen balik ke utara tapi nggak berani, itu tuh seringkali malah jadi ngalamin trauma dan depresi di selatan. Dan hal ini juga lah yang bikin Hanawon, sekolah persiapan tadi, itu dapat banyak kritik. Banyak banget tuh yang kritik Hanawon dan nuntut buat mereka benerin sistemnya. Biar kasus-kasus kayak gini tuh ya bisa ditekan lah. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah pemerintah Korsel harusnya bisa lebih serius lagi dalam ngebantu warga Korut yang kabur ini? Atau ya bantuannya udah maksimal kok ini kok. Sisanya ya tanggung jawab dan konsekuensi pribadi aja udah. Yang mana nih kira-kira nih? Silakan komen. Almost 1 in 5 defectors who left between 2017 and 2019 said they've regretted coming to South Korea. But there are also thousands who have adjusted well to their new lives. Oke, sekian dari Begoin kali ini tentang kenapa banyak pembelot Korut yang malah justru pengen pulang ke Korut. Walaupun mereka dihukum mati nggak apa-apa lah, yang penting bisa pulang dulu, bisa ketemu keluarganya dulu. Itu bagian paling sedih sih, gila sih. Kalau ada fisik gue udah salah atau mau nanya atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!